Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang berkaitan dengan memperjuangkan sebuah nilai atau suatu nilai atau menghayati suatu nilai dalam hidup dan karya kita. Saudari dan saudara sekalian, tentu kita sudah mengetahui bahwa setiap orang itu memperjuangkan atau menghayati nilai-nilai tertentu dalam hidup dan karyanya. Nilai-nilai itu misalnya ada nilai keadilan, kejujuran, kasih, pengampunan, persaudaraan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa nilai itu tentu saja masing-masing pribadi memiliki nilai yang paling utama, yang paling atas, yang dia hayati, yang dia perjuangkan. Ada yang nilai yang paling utama adalah nilai keadilan. Ada nilai yang paling utama adalah nilai kejujuran. Ada nilai yang paling utama adalah nilai pengampunan, kasih, persaudaraan, kesetaraan, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang mencoba menghayati dan memperjuangkan nilai itu, tentu saja ada tantangan, ada hal yang tidak mudah, tapi itu memberikan spirit, memberikan jiwa, dan memberikan nilai yang melebihi dari apa yang seringkali bisa kita usahakan atau yang bisa kita perjuangkan. Hasilnya seringkali beyond dari ekspektasi kita, melebihi daripada ekspektasi kita. Kenapa? Karena nilai itu memberikan energi tertentu, nilai itu memberikan motivasi tertentu, nilai itu memberikan jiwa tertentu, dan itu memberikan spirit tertentu bagi orang, semangat tertentu bagi seseorang untuk memperjuangkan, untuk bertahan, memegang, dan juga tentu saja menjiwai, menghayati, dan menebarkan nilai yang dia perjuangkan itu agar semakin banyak orang juga memperjuangkan nilai yang sama. Nah, saya tertarik dengan salah satu film yang menceritakan tentang seorang petinju gaya Thailand, yang dia dalam bertinju atau dalam bertarung itu dia memiliki prinsip, bukan besarnya uang dia dibayar, tapi ada nilai tertentu di dalamnya, dan dia memegang salah satunya yaitu nilai keadilan. Jadi dia bertarung demi keadilan, dan demi keadilan itu dia menyumbangkan uang dari hasil pertarungannya itu sebagian besar adalah untuk membantu agar orang-orang yang sedang memperjuangkan keadilan itu bisa ditolong. Dan ini memberikan spirit bagi dia. Jadi walaupun mungkin jatuh bangun dalam bertarung, walaupun dia harus berlatih mati-matian, dan spirit itu karena apa? Karena dia ingin memperjuangkan keadilan. Ada nilai dari dalamnya. Jadi kalau dia menang bukan pertama-tama karena uangnya, tapi demi keadilan, dan juga karena lawannya itu di belakangnya adalah mafia yang memberikan ketidakadilan atau yang menebarkan ketidakadilan bagi masyarakat petinju yang lain dan seterusnya. Ada spirit tertentu. Lalu yang kedua juga, murid saya, singkatnya namanya saya sering nyebut Sahnas saja, ini punya produk yang sangat terkenal dan go internasional, yaitu tas, segala macam tas, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki, tapi kebanyakan untuk perempuan, dengan merek Roro Kenes Indonesia. Dan ini go internasional. Dan saya yakin ini tidak mudah untuk membangun branded ini, tetapi anak ini atau murid saya ini, Sahnas ini, memiliki value, memiliki nilai, dan ini memberikan spirit baginya untuk terus memperjuangkan, dari mulai pemilihan bahan, proses pembuatan, perekrutan pegawai dan seterusnya, sampai memasarkan dan seterusnya, itu dia batasi dalam arti tertentu, dijiwai oleh nilai yang dia perjuangkan, entah itu dalam arti kesetaraan gender,
atau nilai kejujuran, nilai komitmen dan seterusnya itu. Dan ini memberikan spirit bagi dia sehingga tidak hanya sekedar quality, tidak hanya sekedar uang, materi yang didapat, tapi ada nilai yang diresapkan mulai dari proses pemilihan bahan, ya, menjaga kualitas, proses pembuatan, pemasaran dan seterusnya, ya, bahkan termasuk juga dalam bagaimana dia berrelasi dengan para pegawainya dan juga pada para pelanggan dan seterusnya. Nah, ini bagi saya sendiri juga, ya, pengalaman saya kalau saya berkarya atau dalam hidup ini ada sesuatu yang kita perjuangkan, ada sesuatu yang kita jiwai, ya, bagi saya yang paling penting adalah nilai persaudaraan, ya, pengampunan dan kasih, ya. Maka itu lalu juga memberikan spirit bagi saya dalam berkarya, dalam memproduksi sesuatu. Entah itu sekarang dengan menulis buku, atau dengan YouTube, atau menyapa seorang, ya, sesama Buddha dan seterusnya, ya, itu kenapa? Prinsip persaudaraan, prinsip kasih, prinsip pengampunan. Dan ini tentu kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang juga ada rasa lelah dan seterusnya, tapi karena ya ada spirit itu lalu menjadikan dalam penghayatan hidup, ya, dan karya, walaupun kadang-kadang menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi tetap ada jiwa, ada semangat, ada spirit yang mencoba untuk mengatasi itu dan menebarkan itu, ya, dan dihayati dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur. Dan sekali lagi hasilnya seringkali beyond dari ekspektasi kita, dan itu merupakan bonus, ya. Nilai yang utama, uang, materi, itu menjadi bonus dan seringkali justru melebihi dari apa yang kita perkirakan, apa yang kita harapkan. Nah, ayo kita perjuangkan dan tetap menjaga, menghayati nilai-nilai yang kita utamakan. Apapun nilai itu, masing-masing pribadi memiliki nilai utama, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dan sekali lagi, kalau itu yang utama, maka apapun hidup kita, bagaimanapun hidup kita, apapun usaha kita, itu akan bisa bertahan lama, bukan karena pertama-tama uangnya, tapi karena karakter, karena nilai yang menjiwai, karena nilai yang kita perjuangkan. Dan kita semakin menebarkan juga nilai-nilai itu kepada banyak orang. Sekian. Terima kasih, Anda pasti bisa. Mari kita hayati dan kita perjuangkan nilai-nilai yang kita perjuangkan, yang kita hayati, ya, pada orang-orang di sekitar kita, pada orang-orang yang berjumpa dengan kita, dengan orang-orang yang berrelasi dan berkomunikasi dengan kita. Sekali lagi, terima kasih, sekian, dan Anda pasti bisa.